Oke, kita sambung ke pengajian kita yaitu halaman 8 baris ke-10 dari atas ke bawah. Kata Imamul Haramain. Sudah kita bahas minggu tadi siapa Imamul Haramain. Imamnya dua negeri Mekah dan Madinah di zaman beliau. Belum ada lagi Salafi Wahabi zaman itu. Imamul Haramain adalah gurunya Imamul Ghazali, bernama Abu Ma'in al-Juwaini. Ulama besar Imamul Haramain, guru yang membangun Imam Ghazali menjadi bidi ulama besar, yang Imam Ghazali bergelar dengan Hujjatul Islam. Gelar itu diakui oleh ulama di masanya. Nah, ini yang perlu. Gelar ulama, gelar aulia itu tidak ada sekolahnya, tapi diakui oleh ulama di masanya. Bergelar Imamul Haramain, imamnya negeri Mekah dan Madinah, karena saking alimnya Mekah Madinah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, sampai dengan kelampaian ngaji Mekah Madinah menjadi ulama besar, menjadi waliullah. Karena di sana ada kutubul aqwal, kutubul irsyad, kutubul aqwal. Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sultan Al-Madani. Di Mekah ada nama guru beliau Syekh Sulaiman Qurdi. Di Madinah guru beliau Syekh Muhammad Sultan Al-Madani. Belum ada Salafi Wahabi, belum. Nah, kita ikuti pemahaman guru-guru kita yang betul kelampaian punya murid, di antaranya Syekh Syahabuddin. Syekh Syahabuddin punya murid Syekh Umar Al-Bantani. Syekh Orawi Umar Al-Bantani punya murid Syekh Zainuddin As-Subari. Syekh Zainuddin As-Subari punya murid Syekh Ali Al-Makki. Syekh Ali Al-Makki punya murid yaitu Syekh Syarwan Abdul Bani. Syekh Syarwan Abdul Bani punya murid Syekh Zidi bin Abdul Ghani. Lalu pengabelain nonton guruan kita tidak usah diikuti. Nyangka mata rantai keilmuan orang. Cari guru yang punya mata rantai ilmu. Jangan cari guru yang hanya viral. Cari guru yang punya mata rantai ilmu. Cari kendaraan yang mengurangkannya jelas. Bukan jelas mengurangkan ya Pak. Cari mobil yang mengurangkannya jelas, BPKB-nya jelas. Jangan cari mobil yang bagus bodinya, sakarnya dikuat, diketuk mecik sana. Cari. Ini langka. Ulun berani ngomong seperti ini karena orang sekarang banyak kadang sana ngomong sakahanda pendapat liar. Ada dan tuan guru yang berpendapat seperti itu, sebenarnya ini berpendapat seperti itu. Ini kehebatan Imamul Haramain. Menggembling Imam Ghazali menjadi ulama besar, bergelar Hujjatul Islam. Mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin didustakan oleh orang Salafi Wahabi. Hebatnya Salafi Wahabi itu ketujuh menyalahkan kitab Quran. Hati-hatilah. Kenapa guru berani ngomong seperti ini? Untuk fakta, punya data. Hati kita. Nah, Imam Ghazali aja didustakan. Hadis-hadis dalam kitab Imam Ghazali dikatakan palsu. Nangga pandit itu kan terkenal juga, ada ahli hadis juga. Nah, ini memang penting dalam kita. Apa kata Imamul Haramain? Bahwa yang demikian itu amrun ta'budiyyun. Ini bahasa Arab. Apa arti amrun ta'budiyyun? Yakni pekerjaan yang tiada terakal maknanya. Kada kawa menggunakan akal, harus wajib diterima akal tunduk.
basuh najis pakai air. Kadang kalau Bapak Ibu pakai yang lain, air dulu. Itu kesepakatan sudah para ulama, tidak ada khilaf lagi. Air dulu. Kalau sudah air tidak ada, sudah dicari, air enggak ada, dicari. Makanya dalam Al-Quran, "Fatayam fa'ilam tajidu ma'am fatayam mamusari dan bayilah." Apabila kalian udah ketemu air, masa diam mengadakan air ada, mencari ada. Fa'ilam tajidu ma'am, apabila kalian tidak menemukan air, berarti cari dulu. Ketemu enggak? Kalau enggak ketemu, baru dicarinya hadul haus, sejuk teriakan kita dengar. Cari dulu. Islam itu berusaha, ikhtiar, cari. Enggak ketemu airnya, baru bertayamum. Atau airnya ada, tapi sebagian anggota badan kita kebutuhan air, berwudu dulu, baru bertayamum. Atau seluruh badan kita kebutuhan air, kata dokter ahli kulit, berbahaya nanti kulit kita. Airnya ada, langsung tayamum, karena keseluruhan badan tidak bisa kena air. Ini sedang kesepakatan para ulama. Bapak Ibu, ulama jangan ditantang. Ulama yang lurus. Siapa yang menentang ulama, apalagi di situ ada aulia, bisa murtad. Nih ada kitab Az-Zawajir An-Itirafil Kabair. Guru-guru kalau di sini ada, aku wajib punya kitab ini. Dosa-dosa besar yang supaya kita harus hati-hati. Al-Zawajir An-Itirafil Kabair. Sedikit ulun bacakan. Berbahayanya orang yang kada percaya dengan pendapat ulama. Sangat berbahaya Bapak Ibu. Ulun tandai sudah. Di antaranya Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 88. Apa surah Ahzab ayat 58? Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang selalu menyakiti orang-orang beriman dan orang beriman laki-laki dan perempuan. Allah berfirman dalam surah Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang selalu menyakiti, baik orang beriman laki-laki atau beriman perempuan. Karena wali-wali itu ada laki-laki, ada perempuan. Hanya Nabi dan Rasul aja, semuanya laki-laki. Bila ini maktas dengan yang tidak sebenarnya, mereka tidak pernah seperti itu, tapi difitnah. Maka orang yang mau fitnah itu, mereka itu membawa permasalahan buhtanan, tuduhan, wa ithman mubina. Itu ada dosa yang nyata. Dosa di sini dosa besar. Makanya zaman kita ini zaman fitnah. Nah, wa akhrajal Bukhari Anis an Anas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari, hadisnya sahih. Imam Bukhari dari Anas bin Malik, yaitu dari Abi Hurairah dari Rasulullah. Mata rantai keilmuannya. Kalau Rasulullah bersabda, "Anilah," langsung dari Allah Ta'ala. Berarti hadisnya disebut di sini. Tabaraka wa ta'ala, man ahana liwaliyan, siapa yang menghina
Ashabul Kahfi itu waliullah. Ashabul Kahfi diceritakan oleh Allah tentang aulia. Rasulullah diceritakan oleh Allah tentang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu waliullah. Rasul diceritakan tentang Al-Imran, keluarga Al-Imran itu waliullah. Rasul diceritakan tentang Siti Maryam. Siti Maryam itu waliullah karena beliau adalah perempuan. Artinya Nabi sudah diceritakan oleh Allah tentang aulia. Sekarang kita menceritakan tentang aulia, dibacakan cerita. Menghina orang yang menceritakan aulia, hati-hati. Mengikuti amalan-amalan aulia, dibacakannya itu salah, bahaya. Apa kata firman Allah Ta'ala? Faqad barazani bil muharabati, mengibarkan bendera permusuhan. Siapa yang menghinakan aku punya aulia, kata Allah, dia sungguh sudah mengibarkan bendera permusuhan. Aku tidak akan peduli lagi dengan dia itu. Aku yang akan memperbuat orang itu. Hati-hati orang yang menghina aulia itu, aku akan arahkan dia pasti matinya solusi. Labudda pasti ada kawan ada biar Allah Ta'ala matinya solusi. Tunggu aja namanya awal itu matinya. Tunggu aja. Lihat ya. Pandir itu waktu siapa salah. Raja yang dulu di Padang Wali masalahnya. Kita salah pandir lagu Rumah Irama itu satu lagu Rumah Irama itu lebih hebat daripada 70 ceramahnya Umar Beban Balalawinya. Tak salah sudah, nafsu yang ngomong bukan ilmu lagi. Kadang kau dilewat nih Beban bin Abi Neraka sudah ada kau dilewat ada ilmiah lagi. Nah hati-hati, tak salah panggil sudah. Awak sehat, gagah, lancar berpandir, berdulang-dulangnya. Tapi mumpungnya, sedangkan kita menghadap Allah diakhiri dengan mulut kita. Kalau kata mengucap nama Allah, nah, kawan nggak mengucap nama Allah. Kalau Allah nggak mau, hei hambaku, di dalam hidupmu kau menghina waliku, aku akan sentel mulutmu. Aku tidak ridho disebut kamu di dalam mulutmu. Ya, ada sedikit manusia matinya sholat ya, kita belum ditakutan baik gue di zaman-zaman nang kayak ini nang kita tahu tuh upatan juga nang salah tuh dia takut lawan guru lawan kita selamat jangan obat bemandir bukan ahli nang ahli juga dia. Hati-hati menghina anjing kitmir aja senang cinta dengan Ashabul Kahfi. Binatang itu dimuliakan Allah. Mencintai anjing itu lawan nangguring di dalam gua nangguring Ashabul Kahfi. Nama anjingnya kitmir. Hati-hati anak-anak yang kitmir, jangan. Padahal anjing binatang apa? Bukan kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Gara-gara anjing itu kehausan diambilkan
air dalam sumur dengan sepatu bot lah kita ini diminumkan ke anjing itu, penyebab orang itu masuk surga gara-gara kasihan melihat anjing kehausan. Sampai segitunya rahmatnya Allah. Padahal anjing sama yang ada gara-gara mengurung kucing aja menyakiti kucing kada dimakan nih. Ada hadisnya, seorang perempuan, ternyata perempuan itu masuk neraka. Itu diangkat, ini diangkat di zaman-zaman kita ini. Nah, itu memang sudah karena Allah, namanya amrul ta'amiyah, itu Allah. Nah, ini yang dimaksud, akal kita jangan kita fungsikan di ketika berhadapan dengan yang tidak bisa lagi dicerna oleh akal. Namanya amrul ta'abudiyah. Ulun ambil di contoh. Kita sampai yang subuh 2 rakaat, sampai yang zuhur 4 rakaat, sampai yang asar 4 rakaat, sampai yang maghrib 3 rakaat, sampai yang isya 4 rakaat. Ada betakun, kenapa ya guru maka rakaat sembilannya beda-beda? Amrul ta'abudiyah. Amrul ta'abudiyah ini memang sudah yang diterima Rasulullah. Selesai. Jangan lagi, jangannya 2 rakaat dulu, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, murtad. Kenapa mau berpanggil itu? Kalau hendak dikupas lagi, terkuat kehebatan jadi rakaat itu beda-beda. Nah itu jangan bertanya seperti keberatan kenapa maka zuhur asar 4 rakaat, 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Keberatannya itu bisa menyebabkan bisa murtad. Karena ini sudah amrul ta'abudiyah, wahyu yang langsung diterima oleh Rasulullah lewat Isra Mi'raj tanpa perantara malaikat Jibril. Waktu Isra Mi'raj, otak kita tidak bisa lagi berfungsi, apalagi Bapak Ibu berhadapan dengan mukjizat Nabi, tidak boleh otak difungsikan. Apalagi berhadapan dengan karamah, otak kita tidak boleh difungsikan. Otak kita harus tunduk ketika berhadapan dengan mukjizat. Cerita tentang mukjizatnya para nabi, para rasul diceritakan. Nah, otak kita tidak boleh lagi menggulung-gulung. Bagaimana mukjizat para nabi dan rasul? Kita ambil contoh nabi kita, mukjizat nabi kita sampai hari kiamat masih ada di Al-Quran. Yang lain nggak ada lagi. Mukjizat nabi kita Al-Quran, mukjizat yang paling besar Al-Quran. Makanya ada tongkat Nabi Musa masih berfungsi, seberapa-berapa menjadi tongkat Nabi Musa. Nabi Musa aja jadi ulun 2 kali aja tongkat itu tongkat kain. Pertama menghadapi tukang sihir Fir'aun. Itu pun Nabi Musa juga menyadari juga tongkatnya ini bisa jadi ular, enggak tahu juga. Tapi karena kekuatan hati para nabi dan rasul Allah, datang pertolongan Allah. Lempar tongkatmu, al-Qiyas, lempar tongkatmu, maka berubah tongkat jadi ular. Dimakani ular-ular tukang sihir Fir'aun. Lari Nabi Musa, kemudian di depan laut merah, di belakang Fir'aun. Nabi Musa itu Allah Ta'ala datang pertolongan. Bapak Ibu, hati-hati berhadapan orang-orang yang selalu ingat Tuhan Allah, bisa mengatulani. Mau ingat lawan Allah, kada mengatulani. Ingat Tuhan Allah, dan mengatulani. Karena mereka di dalam lindungan Allah. Nah, apalagi para aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, bubuhan para habaib, bubuhan Ba'alawi. Ini orang-orang hebat semua ini. Lempar, pukul, terbelah laut. Andai kata pian-pian menghadir nih BIC tongkat Nabi Musa, hari-hari kenal kali. Sedikit-sedikit tongkat main, sedikit-sedikit tongkat main, belakangnya cucuk tongkat main, hancur alam.
ta'budiyah. Ada yang perlu kita pahami pakai logika, ada yang tidak bisa logika kita pakai. Ini pemahaman agama, karena orang banyak terjebak di sini. Ulun waktu mentalkinkan orang di Gunung Luang, boleh dari mentalkinkan orang meninggal menuju ke mobil orang Banjarmasin waktu itu. Orang Banjarmasin meninggal, keluarganya mungkin ada di Banjarbaru. Nah itu. Nah lalu ulun ditepuk lah di pundak ulun. Pak Guru, ada apa ya Pak? Kita sambil ngomong yuk Pak Guru sambil menuju ke mobil kita masing-masing. Ini bisa Pak? Ngomong apa ya Pak? Tadi Pak Guru kan mentalkinkan orang, ya orang meninggal, ya. Yang tadi kan ngomong ada menerjemahkannya, ya. Ulun menerjemahkan karena ulun sendiri yang mentalkinkan. Ulun menerjemahkan supaya yang hadir ini jadi nasihat isi talqin. Kalau 3 orang mungkin ada nanti yang terjemahannya. Kalau bahasa Arab semuanya ada yang paham, ada yang enggak. Karena ulun sendiri yang mentargetkan, ulun sisihkan terjemahannya. Oh bagus Guru. Tapi ulun tanya ya Guru, ya orang dalam kubur itu mendengar ya Guru. Nah, Guru langsung bahasa kita kamu itu kecaman mulut. Guru yang di dalam kubur itu mendengar ya. Nah, Guru. Apa jawaban Guru? Yang penting meninggal masa. Karena dia memahami alam kubur pakai logika. Alam kubur itu bisa dipaham pakai logika. Ini keimanan. Talqin itu ada. Talqin itu ada. Hadis Nabi ada. Malaikat Munkar Nakir akan menanya orang dalam kubur. Jawaban ulun apa? Supaya logikanya ini Pak Eboy tunduk. Nanti dia meninggal merasa. Kita balik apa ya? Karena pertanyaan itu sudah pertanyaan percaya. Orang yang tidak percaya cukup kita memandang dari segi pertanyaan, redaksi pertanyaan ini. Berarti dia pakai logika, memahami keimanan. Keimanan dia bisa dipaham pakai logika. Hancur iman kalau dipaham pakai logika. Apabila kontradiksi antara keimanan dengan logika menantang keimanan, namanya amrul ta'budiyah. Nanti tahu sudah, ini kitab Datuk Kalampayan. Cara Datuk Kalampayan menyelamatkan khususnya kita orang Kalimantan. Hebatnya Datuk Kalampayan mengarang kitab Sabilal Muhtadin. Permintaan dari kerajaan Banjaran bukan karena Datuk Kalampayan. Tawakulnya Datuk Kalampayan. Murid kesayangan Syekh Sulaiman Al-Madani, murid kesayangannya Syekh Sulaiman Kurdi yang menggelari Datuk Kalampayan dengan Al-Banjari. Wah ini banyak orang bergelar Al-Banjari. Siapa yang menggelari? Tolong kuah. Oh Bapak Ibu, ada yang bergelar Al-Kalimantan itu. Kalimantan orang terkenal aja ada yang bergelar lah itu. Orang gelar tuh dari gurumu, bukan dari kamu. Orang wisuda aja hanya bergelar lah. Kuliah. Kayak gini kalau dulu nak dipindah ke sini, iya lah. Mau belum, boleh lah. Ada boleh, legal. Itu guru besar dulu ya Pak. 6 bulan kuliah sudah lulus. Kalau anunya tuh apa tuh namanya skripsi Pak. Nah
umum guru. Kalau digeser sejak mata memandang ada tak geser lah guru kuburan di samping. Nah mau kebalan yang ini. Jangan iman merusak. Ini amrun ta'budiyun. Harus kita hadis-hadis zaman ini harus kita memahami. Namanya amrun ta'budiyun itu. Guru, apabila bakantun guru batal guru batal. Kalau sudah ada batal, kenapa guru? Amrun ta'budiyun. Itu aturan. Tapi guru sama angin guru. Otaknya guru main. Bakantun membatalkan guru, sunggawa karena membatalkan guru. Itu memang hukum. Tapi guru kenapa? Padahal kan sama-sama angin guru. Nah, yang layani yang kayak ini pasti aku tapi yang jawaban guru. Itu memang aturan. Apabila bakantut batal, kalau sunggawa ada batal. Tapi guru kan sama-sama angin. Tapi kan maksudnya namanya kampanye, ini namanya sunggawa. Kenapa guru batal itu guru? Padahal guru kan sunggawa angin guru. Kan namanya beda, tempatnya beda. Ya guru, ayo pian ikut memikirkan dari diri. Itu amrun ta'budiyun. Sunggawa kadang membatalkan wudu karena keluarnya dari mulut. Bakantut membatalkan wudu karena keluar dari salah satu dua jalan, baik kubur dan dubur. Itu memang aturan agama kita. Tapi guru ada kajian guru apabila bakantut jadi basuh bukan karena kan angin itu guru dari najis. Angin dari najis tapi angin bukan najis. Tapi guru ada yang belum bakantut wajib dibasuh. Kalau pengantutan mewah. Nah ini menabrak amrun ta'budiyun. Kalau pian gerun bakantut dibasuh wajib dibasuh. Ada kajiannya pasti kita tuh lengkap bakantut dan tajirin. Ilmunya seperti itu. Agama Islam, maaf nang hadir lah kita ini penting. Apabila agama kita ini berhadapan dengan ilmu modern, kalahkan ilmu modern. Kenapa? Ilmu agama yang unggul. Sebab ilmu modern kadang boleh mengalahkan ilmu agama, tapi ilmu modern mengungkap kebenaran agama. Kita buktikannya. Yuk kita buktikan. Ilmu modern tidak bisa mengalahkan ilmu agama. Karena ilmu modern produknya manusia, peneguhnya manusia. Ilmu agama produk Allah. Inna hadzal dina yusrun wa la yughlibu hadzal dina ahadun illa Allah. Ulun berhadapan dengan orang-orang pintar gimana ini, tapi ulun jarang berhadapan dengan orang jujur. Nyali baik menghadapi orang pintar nih. Ulun mau berhadapan dengan orang jujur. Karena orang jujur mudah jadi orang pintar, tapi orang pintar sambung jadian. Nah, Bapak Ibu, maaf. Kita buktikan. Kan kisah DNA yang lama. Dan ulun DNA itu meneliti abahnya siapa. Ada dadis DNA itu meneliti turunannya siapa. Maksudnya sampai bayi tertukar DNA. Di dunia ini banyak bisi pacar, banyak nang DP. Ini anak siapa nih? DNA. Itu fungsi DNA. Maaf ibu-ibu, apalagi zaman sekarang pergaulan, kadang-kadang suami ini Pak Ibu maaflah nikah curiga lawan bini nih, biniku maaf jujur ya ikam ini sebelum aku dapatkan sudah pernah bergaul dengan orang lain. Oh jangan ini enggak, diamlah yang memiliki ulun dan mengambil mahkota ulun, memikirkan kayak kata-katanya yang lembut. Iyan ini mana tertawa ujian nang lagi aku
aku rasakan percaya. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda keperawanan di malam pertama. Kasus artinya sang suami curiga apakah istri pernah dengan orang lain atau tidak. Lalu suami mencurigai istrinya hamil, apakah ini anak benar dari aku atau dari orang lain. Itu fungsinya DNA. Kenapa? Karena suami menuduh. Ada dulu, ingatkah kasus Mario Teguh? Ada mengakui anaknya. Oh, dia update juga. Menteri siapa lagi? Harus saya sampaikan. Nah, ada kasus itu. Itu PSDM. Meneliti ini anak siapa? Bukan meneliti ini turunan siapa. Hati-hati akan penghancuran muncul buruk sangka. Inilah ilmu zaman sekarang. Baik-baik, hati-hati lihat, salah meletakkan ilmu berakibat dosa besar. Nah, makanya jadi dokter pun kita harus hati-hati, jadi tukang pijat jangan hati-hati. Ini ilmu semua. Lagi nih waktunya tuh 5 menit lagi, ribut hubungannya. Ini amrun ta'budiyin datang dari Vatikan. Lalu orang kita ini mengatur-atur azan. Azan tuh amrun ta'budiyin. Amrun ta'budiyin. Azan tuh amrun ta'budiyin. Hati-hati, yang datang nih aribiyun. Nah, lain lagi. Kalau aribiyun mendatang, dia datang. Yang didatangi bertabrakan dengan amrun ta'budiyin. Jangan amrun ta'budiyin yang dirubah. Si aribiyunnya aribi dalam ilmu pesantren. Yang datang, yang menyesuaikan. Karena berada di mayoritas, bukan mayoritas toleransi. Ini menabrak lakum dinukum ayatin. Toleransi ada dalam Islam. Tapi ketika masuk ke mayoritas harus diatur. Hanya 5 menit. Karena cinta dengan agama ini kada 100%. Karena orang yang mencintai agama ini pilihan baik-baik dengan hati yang bersih, pemikiran yang bersih. Ini agama, kita berhadapan dengan aturan agama. Sedangkan yang datang ini ingin memimpin, dia pendatang di mayoritas muslim di dunia. Bukan azannya yang dipermasalahkan, misalnya yang menyesuaikan. Bukan azannya yang menyesuaikan, amrun ta'budiyin. Nah, jelas kan? Dimanapun kalau minoritas harus menyesuaikan aturan mayoritas. Agama Islam agama rahmatan lil alamin. Tapi jangan selalu berdalil rahmatan lil alamin dipaksa terus mayoritas untuk bertoleransi. Gak bisa. Tapi tanggung jawab. Karena pemilik agama ini bukan kita. Pemilik agama ini adalah Allah. Kita hanya pemeluk, bukan pemilik. Nah, ayo, namanya amrun ta'budiyin. Azan berkumandang gak bisa diganggu gugat. Memang sampai waktunya azan. Jangan ditabrak, mengganggu aja azan nih.
Nah, utapian yang terganggu, bukan azan yang mengganggu. Nah, makan mie jual bisa jual. Nah, itu tuh penting gue. Ibarat mobil itu tak isi solar, kurang pertalite atau pertama diisi solar. Nah, lalu nih jalannya nih agak hati-hatilah. Ada kita berhadapan dengan amrun ta'budiyun, ada yang bukan amrun ta'budiyun. Insya Allah minggu depan lagi kita sambung permasalahan amrun ta'budiyun. Panjang lebar pembahasannya, belum ingat dengan waktu. Kemudian kita selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wa li jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tul 'umrin fi husni 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu